Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi filter spam dari SMS menggunakan classifier naive Bayes yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Python. Di sini sudah disiapkan dataset spamnya dalam .csv. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Ya, di sini ada dua kolom ya. Kolom pertama ini adalah kolom label, sementara kolom kedua V2 ini adalah isi pesannya. Entry-entrynya ada sebanyak 5.572 pesan yang bersesuaian dengan labelnya. Juga di sini ada 5.572 label. Yang mana HAM itu menunjukkan label SMS bukan spam atau SMS asli dari teman atau manusia. Sementara spam itu label spam itu menunjukkan pesannya berisi pesan-pesan sampah, spam, cenderung kepada scam seperti itu. Oke, sekarang mari kita buat program Python-nya. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook VS Code, yang mana secara mayoritas sama penggunaannya menggunakan Google Colab ya. Oke, di sini saya ke folder parentnya dulu, keluar di sini, mundur satu langkah. Oke, di sini kita buka VS Code-nya dulu. Kita buat file baru dengan nama spam filter. Spam .ipynb. Nah, ini kalau misalnya kalian mengerjakan secara offline, ini file ini bisa kalian upload ke Google Drive, kemudian dijalankan menggunakan Google Colab. Lihat kan tampilan juga sama seperti ini. Oke, langkah pertama kita buat dulu judulnya. Sini sudah saya siapkan. Kita buat di sini sebagai markdown. Spam filter menggunakan naive Bayes classifier. Kemudian kita eksekusi. Oke, udah. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan kode Python-nya, ubah dulu di sini Python. Nah, ya. Kode ini adalah bagian dari script Python yang menggunakan fungsi listdir dari modul OS operating system untuk mencantumkan semua file dan direktori di dalam direktori bernama input atau folder bernama input. Ini berarti kode tersebut dirancang untuk bekerja dengan sistem file sebagai bagian awal dari sebuah proses klasifikasi. Nah, di sini saya berikan kode tambahan yang paling bawah ini. Ini kalian bisa gunakan kalau kalian mau menggunakan Google Colab atau kalian mengeksekusinya secara online menggunakan cloud miliknya Google. Jangan lupa ini di komen dulu dengan cara kontrol slash. Nah, yang di bawahnya dihidupkan juga kontrol slash seperti itu. Nah, tapi karena di sini saya melakukannya secara offline, berarti saya akan menggunakan yang di atasnya ya. Oke, ini sudah terdeteksi. Kode Python sudah berhasil
membaca file dataset kita spam.csv. Terlihat di sini ada print-printannya di sini spam.csv. Oke, di sini saya tambahkan penjelasan yang tadi ya. Nah, sekarang kita import library ini. Import, saya berikan keterangan dulu. Oke, kita menggunakan dua library, yang mana kode di atas itu mengimport dua library pandas dan numpy. Pandas dialiaskan sebagai pd, sementara numpy dialiaskan sebagai np. Numpy itu diimpor dengan alias np itu gunanya untuk menyediakan dukungan terhadap array berdimensi besar serta berbagai fungsi matematika untuk operasi dengan array tersebut. Sementara pandas itu diimpor sebagai alias pd supaya lebih mudah ya mengingatnya. Itu library yang menyediakan struktur data dan alat analisis yang mudah digunakan, khususnya data frame yang memungkinkan manipulasi data yang efisien dan intuitif. Oke, kita eksekusi. Oke, selesai. Oke, itu penjelasannya tadi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita tambah juga tambahan baru dua buah lagi library, yaitu matplotlib dan pyplot. Ini diinisialkan dengan plt, kemudian seaborn itu sebagai sns. Jadi kode-kode di atas ini berfungsi untuk mengimpor dua library visualisasi data dalam Python, yaitu matplotlib dan seaborn. Yang mana matplotlib ini adalah library untuk pembuatan plot, menggambar plot dan grafik statis. Sedangkan seaborn itu digunakan untuk membuat visualisasi statistik. Jadi kemudian yang terakhir, perintah matplotlib inline itu adalah magic command khusus untuk Jupyter Notebook yang memastikan bahwa plot atau grafik yang dibuat oleh matplotlib itu akan ditampilkan langsung di dalam notebook atau di bawahnya langsung. Oke, kita eksekusi. Oke, selesai. Kemudian kita akan baca CSV file atau dataset spamnya tadi. Kita gunakan kode ini. Oke, kode ini membaca file CSV bernama spam.csv. Spam.csv yang di atas tadi ini. Nah, ini di dalam folder input di kiri atas ini. Kemudian menggunakan library pandas yang diimpor sebagai pd dan mengatur parameter encoding ke Latin 1 untuk menangani masalah encoding karakter khusus yang mungkin ada di dalam file. Biasanya kan file CSV itu kalau dibuka menggunakan software lain itu biasanya kan seperti bahasa-bahasa alien gitu ya, kita nggak bisa bacanya. Tapi di sini kita menggunakan encoding itu untuk menghindari hal-hal tersebut.
Dari seluruh kolom dalam file CSV, kode ini memilih dua kolom yaitu V1 dan V2 yang tadi untuk dijadikan bagian dari data frame. Kolom tersebut kemudian diubah namanya menjadi label dan message yang menunjukkan bahwa dataset ini digunakan untuk klasifikasi spam, di mana label menandakan apakah pesan adalah spam atau bukan, dan message itu berisi teks dari pesan tersebut. Kemudian ada metode .head yang ini ya, .head ini pada data frame df. Nah, ini df ini kepanjangannya dari data frame untuk menampilkan 5 baris pertama sebagai preview atau pratinjau dari data yang telah dimuat dalam proses. Kita eksekusi ya. Nah, ini kan kelihatan previewnya ada 5 entry atau 5 instance, 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5 dimulai dari indeks 0. Ada di sini labelnya ham atau SMS asli, go until jurong point, bla bla bla. Dan pesan spam, free entry into weekly competition to win FA Cup dan bla 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 bla. Seperti itu. Selanjutnya kita deskripsikan dataset. Dan visualisasikan jumlah label ham dan label spamnya. Oke, di sini saya berikan juga dulu. Deskripsikan dataset dan visualisasikan jumlah ham atau spam. Oke. Jadi di sini code di atas itu menggunakan library pandas untuk melakukan agregasi atau penotalan pada data frame df berdasarkan kolom label yang memisahkan data menjadi grup berdasarkan nilai unik dalam kolom tersebut, biasanya spam dan non-spam atau serupa, spam atau ham. Kemudian kode tersebut menerapkan fungsi describe ini ya, fungsi describe ini pada setiap grup tersebut untuk menghasilkan statistik deskriptif. Dalam konteks teks atau data kategorikal, kode tersebut biasanya mengembalikan nilai-nilai input meliputi jumlah kategori kelas, count, jumlah nilai unique yang ini, kolom unique, kolom count, dan nilai yang paling sering muncul yaitu top. Ini memberikan pengetahuan awal tentang distribusi data dalam setiap kategori label, seperti berapa banyak pesan dalam setiap kategori dan bagaimana sebaran karakteristik teksnya. Nah, selanjutnya kode ini sns.countplot itu menggunakan pustaka Seaborn SNS untuk membuat count plot yang merupakan jenis plot untuk menunjukkan jumlah observasi dalam kategori menggunakan diagram batang. Plot itu gambar ya. Dalam hal ini, plot tersebut dibuat dari data frame df dengan sumbu X diatur ke kolom label untuk menghasilkan visualisasi yang membandingkan jumlah total pesan yang dikategorikan sebagai spam versus non-spam dalam dataset. Count plot berguna untuk mendapatkan pemahaman visual tentang distribusi kategori dalam data sehingga memudahkan identifikasi apakah ada ketidakseimbangan kelas yang signifikan yang bisa atau penting untuk analisis lanjutan dan pemodelan dalam pemodelan machine learning. Oke, kita eksekusi. Nah, ini gambarnya ya.
terlihat bahwa label HAM atau label pesan asli itu lebih banyak dibandingkan dengan label atau SMS spam seperti itu. Nah, di sini label SMS pesan spamnya itu 4.000 lebih. Maaf, pesan asli, pesan HAM, pesan pesan yang terverifikasi valid itu 4.000 lebih, sementara yang pesan spam atau SMS spam itu kurang dari 1.000. Bisa kita lihat dari gambar ini. Oke, kita selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah sebentar. Oke, saya berikan video dulu. Kita buat filter spam. Pendekatannya adalah ada 3. Yang pertama, kita bersihkan dan normalisasi dulu teksnya. Kita bersihkan dan normalisasi teksnya, kemudian ubah teks menjadi vektor menggunakan model back of words. Ada library-nya. Yang mana model back of words ini itu adalah cara kita supaya machine learning itu paham terhadap isi pesan yang kita masukkan. Jadi kita tidak bisa serta-merta memasukkan pesan yang ini tadi, yang ini, pesan-pesan ini langsung ke machine learning, tetapi perlu diubah dulu menjadi vektor dengan bantuan back of words, kata back of words ya. Kemudian kita latih dan uji classifier naive Bayes dengan input berupa vektor yang kita sudah siapkan tadi. Oke, kita yang pertama dulu. Yaitu bersihkan dan normalisasi teks. Berikut langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita hapus punctuations-nya atau tanda setiap atau semua tanda baca kita hapus. Karena itu kalau kita tetap olah itu cenderung kepada redundant ya atau sampah. Itu membebani atau mempersulit model klasifikasi atau model machine learning untuk belajar atau kita mempersulit pelatihan. Kemudian yang kedua adalah hapus semua stop words-nya seperti koma, titik dua dan seterusnya. Kemudian kita aplikasikan stemming, yaitu konversi ke bentuk kata dasar. Sebagai contoh, driving car dan drives car itu menjadi drive car. Jadi eh, istilahnya tuh grammar-grammarnya kita buang seperti itu. Ini saya berikan penjelasan. Kita tulis metode atau fungsi dalam bahasa Python untuk mengembalikan teks yang telah dinormalisasi ke dalam bentuk token atau lemmas, di mana token dan lemmas ini adalah konsep penting dalam pemrosesan bahasa alami, yaitu Natural Language Processing atau NLP, yang mana token adalah unit dasar dalam pemrosesan teks yang mewakili kata, angka, simbol, dan atau tanda baca. Dalam proses tokenisasi, teks dibagi menjadi serangkaian token. Sebagai contoh, kalimat "saya makan pizza" bisa ditokenisasi menjadi saya, makan, pizza, titik. Nah, tokenisasi adalah langkah pertama dalam banyak tugas NLP karena memudahkan analisis lebih lanjut dengan memecah teks menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian sementara itu, lemmas adalah bentuk dasar atau kamus dari sebuah kata. Proses untuk menemukan lemmas ini disebut lemmatisasi. Lemmatisasi bertujuan untuk mengurangi kata yang berbeda bentuk tetapi memiliki arti yang sama ke bentuk dasarnya sehingga dianggap sama oleh komputer. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata running
ran and runs akan direduksi ke lemas run. Ini membantu dalam mengurangi kompleksitas dan meningkatkan akurasi model NLP dengan mengelompokkan variasi kata yang berbeda sebagai satu entitas yang sama. Ya, ini dalam bahasa Inggris kan ada grammarnya ya. Apalagi yang verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kedua konsep ini membantu mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Oke, ini kodenya. Kode ini mendefinisikan fungsi proses ya, dev proses yang menerima sebuah teks sebagai input dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah dinormalisasi dan disederhanakan untuk pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Pertama, fungsi mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil untuk menghilangkan perbedaan antara huruf kapital dan non-kapital. Lowercase, jadi kita text.lower ini dibuat menjadi lowercase semua atau non-kapital. Kemudian menghapus semua tanda baca dari teks untuk meninggalkan hanya kata-kata. Jadi stop words-nya dihapus. Tinggal kata-kata saja. Setelah itu fungsi membuang kata-kata yang tidak dimiliki yang tidak memiliki banyak makna dalam analisis teks, dikenal sebagai stop words dalam bahasa Inggris, yang diambil dari korpus stop words dari NLTK. NLTK ini library ya, library korpus yang berisi stop words, macam-macam stop words. Langkah berikutnya adalah stemming, di mana kata-kata diubah ke dalam bentuk dasar menggunakan algoritma Porter-Stemmer untuk mengurangi variasi kata yang memiliki akar kata yang sama. Fungsi ini dirancang untuk memberikan daftar token yang telah diproses. Kemudian di sini korpus dalam konteks pemrosesan bahasa alami NLP adalah kumpulan dokumen teks yang biasanya digunakan untuk melatih model komputer dalam berbagai tugas, seperti klasifikasi teks, pengenalan suara, atau terjemahan otomatis. Korpus bisa berupa apa saja, mulai dari kumpulan buku, artikel, transkrip percakapan, hingga tweet dari Twitter. Tujuan utama dari korpus adalah untuk menyediakan data representatif yang dapat digunakan untuk mengajar model komputer atau melatih model komputer tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Kita eksekusi. Oke, sudah selesai ya. Saya berikan penjelasan supaya kalian saya berikan penjelasannya supaya kalian bisa membacanya di lain waktu. Oke, selanjutnya kita tes ya. Kita tes fungsi proses tadi dengan menggunakan kode ini. Oke. Nah, lihat saya masukkan kalimat it's holiday and we are playing cricket. Jeff is playing very well. Setelah dimasukkan ke dalam fungsi proses, outputnya seperti ini. Tinggal holiday, play, cricket, Jeff play well. Jadi kode tersebut melakukan tes pada fungsi proses dengan memberikan sebuah kalimat it's holiday and we are playing cricket, Jeff is playing very well. Proses ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana fungsi proses bekerja dalam praktik dengan mengaplikasikan langkah-langkah normalisasi teks yang telah ditetapkan, yaitu pertama, mengubah teks menjadi huruf kecil, kedua, menghapus tanda baca, ketiga, membuang stop words, dan melakukan stemming pada kalimat uji. Hasilnya akan menjadi daftar token. Jadi ini ada token ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah token yang mewakili bentuk dasar kata-kata dalam kalimat tersebut. Dengan kata-kata tidak signifikan dan variasinya tidak perlu
maaf, dan variasi kata yang tidak perlu sudah dieliminasi atau sudah dihapus. Oke, sekarang kita testing fungsi proses tadi menggunakan dataset yang sudah kita siapkan spam.csv. Kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini menampilkan 20 pesan yang sudah diproses menggunakan fungsi proses. Jadi 20 item pertama dari kolom message dari data frame.df itu ditampilkan menggunakan metode apply kurung buka dan tutup itu. Oke. Oke, selanjutnya kita ubah setiap pesan menjadi vektor. Ingat ya, tadi model machine learning itu tidak bisa langsung membaca pesan, tetapi mereka atau machine learning itu bisa membaca setelah pesan yang diubah menjadi vektor. Di sini supaya lebih memudahkan machine learning membacanya. Kita akan melakukannya menggunakan model bag of words. Di sini kita akan menggunakan library TF-IDF vectorizer, TF-IDF vectorizer. Ini akan mengubah kumpulan dokumen teks SMS corpus menjadi matriks 2 dimensi. Salah satu dimensi itu mewakili dokumen, sementara dimensi lainnya itu mewakili setiap kata unik dalam korpus SMS. Jika suku ke N pada istilah T atau term T itu muncul sebanyak P kali dalam dokumen ke M, nilai M, N dalam matriks ini akan menjadi TF-IDF dalam kurung T, di mana TF-IDF-T adalah frekuensi istilah atau term frekuensi disingkat dengan TF dikali inverse dokumen frekuensi atau IDF. Di sini ada penjelasannya. Term frekuensi adalah ukuran seberapa sering suatu istilah atau term muncul dalam dokumen. Term ini bisa berupa kata atau frasa ya. Kemudian ditulis sebagai rumus TF dalam kurung T, yaitu banyaknya istilah T muncul dalam dokumen P dibagi total jumlah istilah dalam dokumen tersebut. Kemudian inverse dokumen frekuensi atau IDF adalah ukuran seberapa penting suatu istilah. Yang di sini untuk TF semua istilah diperlakukan sama, namun dalam IDF kata-kata yang sering muncul seperti is, the, of itu diberikan bobot yang lebih rendah. Sementara itu istilah yang jarang muncul yang dapat dengan mudah membantu mengidentifikasi kelas dari fitur input akan diberi bobot tinggi. Rumusnya adalah IDFT, yaitu logaritma natural atau log E, ini ya, logaritma natural log E, yaitu dalam kurung total jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen istilah T di dalamnya. Finally, kita akan memiliki vektor untuk setiap pesan yang dinormalisasi menjadi panjang unit yang sama dengan ukuran kosakata atau jumlah istilah unik dari seluruh korpus. Kemudian sini ada penjelasan selanjutnya terkait dengan TF-IDF vectorizer adalah sebuah kelas dalam pusaka scikit-learn Python yang digunakan untuk mengubah teks menjadi fitur numerik, fitur-fitur angka yang siap digunakan dalam model pembelajaran mesin. Ini berfungsi dengan mengaplikasikan konsep TF-IDF tadi, yang merupakan teknik untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam dokumen yang terdapat dalam sebuah korpus.
TF-IDF Vectorizer menggabungkan kedua pengukuran ini untuk menghasilkan skor TF-IDF untuk setiap kata dalam dokumen dari korpus. Hasilnya adalah matriks di mana setiap baris mewakili dokumen, sementara kolom itu mewakili sebuah kata dari keseluruhan korpus dengan nilai yang menunjukkan skor TF-IDF dari kata tersebut dalam dokumen. Skor ini kemudian dapat digunakan sebagai fitur input untuk berbagai model pembelajaran mesin, memungkinkan model untuk memahami dan memanfaatkan pola teks dalam data. TF-IDF Vectorizer sangat berguna dalam tugas-tugas seperti klasifikasi teks dan pengelompokan dokumen, di mana penting untuk menilai dan membandingkan pentingnya kata-kata tertentu dalam dokumen yang berbeda. Ya, mari kita panggil TF-IDF Vectorizer-nya menggunakan kode berikut. From scalar feature extraction text, import TF-IDF Vectorizer. Kemudian kita lakukan operasi fit and transformasi SMS korpus. Ya, ini kodenya. Kita panggil kelas TF-IDF Vectorizer-nya dan kita assign sebagai variabel TF-IDF v. Kemudian kita panggil fungsi proses tadi yang sudah didefinisikan paling atas tadi, yang paling pertama yang ini. Nah, ini fungsi proses. Kemudian kita buat variabel data yang mana kita gunanya untuk mentransformasikan pesan, kolom pesan dari dataset spam.csv ini tadi. Kemudian kita print datanya. Oke, kita eksekusi. Save, enter. Oke, perlu waktu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Jadi kita mendapatkan output berupa tabel. Isinya numerik ya. Ini cukup banyak. Kenapa bisa saya bilang cukup banyak di sini? Karena ada tanda titik 2 ke bawah seperti ini, itu menunjukkan bahwa entry-nya ini banyak sekali. Kita di sini bisa cek berapa ukuran tabel berikut hasil output tadi. Data.shape. Yang mana data ini variabel tadi ya, variabel yang ini yang di atas ini. Oke, kita eksekusi. Nah, jadi ukuran tabelnya ini adalah 5572 dikali 8097. 5572 ini menunjukkan jumlah banyak pesan tabel dari tabel spam.csv ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada 5572. Sementara kolom selanjutnya adalah size-nya adalah 8097. Nah, ini ada tadi penjelasannya di atas tadi. Nah, ya 8097 ini adalah mewakili jumlah total
kata-kata unik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini. Di bagian ini ya. Maksudnya dokumen ini adalah jumlah pesan, kemudian setiap kata yang unik ini ada di kolom selanjutnya. Jadi ada 5.572 pesan dan ada 8.097 data unik. Selanjutnya kita periksa nilai apa saja yang diberikan oleh kelas TF-IDF Vectorizer untuk sebuah pesan. Oke, ini salah satu contohnya. Pesannya itu free entry into weekly computer to win FA Cup final tickets on 21st May 2005 and etc. Kemudian kita print. Nah, ini. Jadi kalau misalnya pesan yang tadi di atas yang free entry dan bla 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 bla, kita kita transformasikan menggunakan TF-IDF Vectorizer, hasilnya seperti ini pesan tadi. Oke, selanjutnya. Tampilan hasil print dari transformasi dari TF-IDF ini itu masih susah untuk kita baca. Oke, kita perlu sederhanakan hasil dari TF-IDF Vectorizer tadi menggunakan fungsi kode ini. Oke, nah ini lebih sederhana hasilnya, tampilan outputnya. Sini saya berikan penjelasan. Tabel di atas itu menampilkan hasil dari TF-IDF Vectorizer untuk sebuah dokumen atau pesan tertentu dalam korpus. Kolom tabel tersebut memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, indeks, itu indeks unik untuk setiap term atau kata dalam korpus. Kemudian IDF itu adalah nilai inverse dokumen frekuensi untuk setiap term atau setiap istilah. Ini menunjukkan seberapa unik atau seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen dalam korpus. Nilai yang lebih tinggi menandakan kata yang lebih unik. Kemudian TF-IDF itu adalah nilai term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Untuk kata tersebut dalam dokumen yang spesifik. Ini merupakan hasil dari perkalian antara frekuensi term atau TF di dokumen dengan nilai IDF-nya. Nilai TF-IDF yang lebih tinggi menunjukkan kata yang relevan atau penting bagi dokumen tersebut dengan mempertimbangkan frekuensi dan keunikan kata di seluruh korpus. Kemudian term, kolom terakhir, yang ini, yaitu kata atau term yang diwakili oleh baris tersebut. Contoh dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kata seperti fa, ini fa ya, kemudian ratex, mana ratex? Ini ratex, memiliki nilai IDF yang tinggi. Nilai IDF dan TF-IDF yang tinggi menandakan bahwa kedua kata tersebut jarang muncul di seluruh korpus, tetapi cukup sering muncul dalam dokumen tertentu, membuat keduanya penting atau khas untuk dokumen tersebut. Di sisi lain, kata-kata dengan nilai IDF rendah seperti text, dan free mungkin lebih umum di seluruh dokumen, tetapi masih memiliki peran pentingnya tersendiri dalam konteks dokumen spesifik tersebut berdasarkan nilai TF-IDF-nya. Hasil ini memberikan gambaran bagaimana TF-IDF Vectorizer dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan bobot pada setiap kata-kata berdasarkan pentingnya dalam dokumen relatif terhadap seluruh korpus, yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi NLP seperti klasifikasi teks, pengelompokan dokumen, dan sistem rekomendasi.
Ya, penjelasan saya tadi saya berikan. Selanjutnya, dengan kita memiliki pesan atau yang sudah dikonversi menjadi bentuk vektor, sekarang kita siap untuk melatih model machine learning yang sudah kita siapkan, sudah kita mention di awal, naive Bayes classifier. Di sini kita akan menggunakan naive Bayes karena ia sangat baik saat digunakan untuk menangani data teks. Kemudian sebelum itu kita akan menggunakan fitur pipeline dari libraries sklearn untuk membuat sebuah pipeline, atau pipeline itu semacam framework atau urutan-urutan kerja dari TF-ID vectorizer, kemudian diikuti oleh classifier naive Bayes. Input akan menjadi pesan yang diteruskan ke tahap pertama TF-ID vectorizer yang akan mengubahnya dan meneruskannya ke naive Bayes classifier untuk mendapatkan label output. Berikut ini adalah kodenya. Kita gunakan library pipeline dan naive Bayes. Selanjutnya kita lakukan pembagian dataset spam tadi yang sudah diubah menjadi vektor menjadi dua bagian, yaitu train dan test, menggunakan kode berikut. From sklearn model selection import train test split. Nah, kode ini menggunakan fungsi train test split dari modul model selection di library scikit-learn untuk membagi dataset menjadi dua bagian, training set dan testing set. Data yang digunakan adalah kolom message dan label dari data frame df, di mana message berisi teks pesan yang akan dijadikan input atau dalam kurung x, dan label berisi kategori yang akan dijadikan sebagai target output y. Parameter test size 0,2 itu menentukan bahwa 20% dari dataset akan dipakai sebagai testing, sementara sisanya 80% akan digunakan untuk training. Parameter random state 21 itu digunakan untuk memastikan bahwa pembagian dataset dilakukan secara konsisten dan dalam setiap eksekusinya, sehingga memungkinkan hasil pembagian ini dapat direplikasi oleh pengguna lainnya atau peneliti lainnya. Hasil dari pemanggilan fungsi ini adalah 4 array, yaitu xtrain yang ini ya, xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Untuk data pelatihan, message dan label, serta xtest, ytest untuk data pengujian. Kode ini digunakan untuk mempersiapkan data untuk proses training dan evaluasi model klasifikasi selanjutnya. Ini penjelasannya. Kemudian kita train spam filternya. Menggunakan kode berikut. Spam filter.fit xtrain ytrain. Karena kita prosesnya training, maka kita menggunakan variabel training ya, x dan y yang train. Nah, ini perlu waktu karena jumlah datanya tadi kan 5000 ya.
Kode ini memanggil metode feed pada objek spam filter yang diasumsikan sebagai model klasifikasi atau pipeline yang sudah termasuk langkah-langkah seperti vektorisasi teks dan klasifikasinya. Yang mana tadi kita sudah menggunakan TF-ID vectorizer yang diikuti oleh naive Bayes classifier. Metode feed digunakan untuk melatih model dengan set data pelatihan atau data training, di mana X-train berisi teks pesan yang digunakan sebagai input dan Y-train itu berisi label yang sesuai, atau misalnya di sini spam dan non spam. Oke, di sini sudah selesai ya, ada tampilan visualisasinya. Kita bisa expand kurang lebih seperti ini. Ini hanya menunjukkan visualisasi sederhana supaya tidak terlalu abstrak. Framework atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses klasifikasi seperti itu. Dengan menjalankan kode ini, spam filter akan belajar dari data pelatihan atau data training bagaimana membedakan antara pesan spam dan non-spam berdasarkan fitur yang dihasilkan dari teks, sehingga siap untuk membuat prediksi atau klasifikasi pada data baru, yang mana proses pelatihan ini mencakup pembelajaran pola dalam data yang membedakan antara kategori-kategori label. Kemudian kita prediksi pada kasus testing menggunakan kode berikut. Prediction sama dengan spam filter.predict xtest. Ingat, karena ini fase testing, berarti kita menggunakan xtest. Oke, kita eksekusi. Sambil menunggu ini saya jelaskan terlebih dahulu. Kode ini memanggil metode predict pada objek spam filter yang sebelumnya telah dilatih dengan set data training untuk menghasilkan prediksi label untuk data di dalam xtest. Xtest berisi kata teks pesan yang tidak digunakan selama proses pelatihan, dan sekarang akan digunakan untuk menguji bagaimana model tersebut berperforma pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil dari metode predict ini yang disimpan dalam variabel predictions adalah serangkaian label yang diprediksi oleh model untuk setiap pesan dalam xtest. Hal ini memungkinkan evaluasi kemampuan model dalam klasifikasi pesan dengan cara membandingkan label yang diprediksi, prediction, dengan label yang sesungguhnya atau label sebenarnya, yaitu Y-test, yang merupakan bagian dari data testing. Ya, tadi data testing itu ada dua, yaitu X-test, yaitu isi hasil prediksi, dan Y-test itu label sesungguhnya. Kemudian kita eksekusi kode berikut. Nah, kode ini memfilter dan menampilkan pesan dari set pengujian xtest, di mana model spam filter melakukan kesalahan prediksi. Jadi ini akan munculkan item-item atau pesan-pesan mana saja yang salah prediksi. Operasi Y-test tanda seru sama dengan prediction itu menghasilkan sebuah urutan boolean atau series boolean, benar atau salah, ya atau tidak, yang menandai dengan nilai benar setiap kasus di mana label sebenarnya itu tidak sama dengan label yang diprediksi. Ingat, label sebenarnya atau label sesungguhnya itu Y-test, sementara label yang diprediksi oleh model itu adalah predictions. Dengan kata lain, kode ini mengidentifikasi dan menampilkan teks pesan model spam filter salah label. Langkah ini adalah cara untuk menganalisis kesalahan model dan memahami jenis pesan apa yang paling sering diklasifikasikan secara tidak akurat. Kita eksekusi, save, enter.
Oke, jadi jumlah data testingnya itu ada 1115, sementara eh, salah prediksinya itu ada sebanyak 39 pesan. Di sini kita bisa menggunakan laporan klasifikasi untuk mendapatkan lebih banyak detail menggunakan kode berikut. From Escalon Matrix, kita import classification report. Kita eksekusi. Nah, ini ada tabel baru. Uh, tabel ini berupa laporan yang menyediakan matriks utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Modelnya ini model live bias tadi. Yang mana isinya tuh termasuk presisi, recall, dan skor F1 untuk setiap kelas. Dalam hal ini kelas atau label ham dan spam, serta akurasi keseluruhan dan seterusnya. Nah, dari hasil yang diberikan kita bisa ambil kesimpulan presisi untuk ham itu 1. Artinya semua pesan yang diprediksi sebagai spam itu memang benar-benar spam. Semua pesan yang diprediksi sebagai ham itu memang benar-benar ham. Maksudnya pesan yang asli itu memang diprediksi sebagai pesan yang asli, valid, seperti itu. Tetapi untuk presisi spam itu 0,72. Ini 0,72. Itu menunjukkan bahwa beberapa pesan ham, pesan asli atau pesan original itu salah diklasifikasikan sebagai spam. Seperti itu. Kemudian recall untuk ham itu adalah 0,96. Recallnya nih, recall 0,96 untuk ham. Menunjukkan bahwa sebagian kecil pesan ham itu tidak terdeteksi sebagai ham. Jadi ada beberapa pesan asli atau pesan ham itu diprediksi sebagai spam. Untuk spam, recallnya adalah 1. Artinya semua pesan spam itu berhasil diidentifikasi. Kemudian F1 skornya atau skor F1 itu menggabungkan presisi dan recall menjadi satu matriks yang berguna untuk menilai kinerja keseluruhan model live bias. Dengan ham mendapatkan skor 0,98 dan spam itu 0,84. Kemudian akurasi keseluruhan model adalah 0,97, menandakan tingkat keberhasilan yang tinggi dan dalam memprediksi label secara keseluruhan. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja model, menunjukkan bahwa model tersebut sangat efektif dalam mengidentifikasi pesan ham atau pesan valid dan memiliki tingkat kesalahan yang rendah, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam prediksi spam dengan lebih akurat. Penjelasan tadi saya berikan di sini. Kalian bisa baca lagi. Oke. Selanjutnya kita buat fungsi untuk memprediksi apakah pesan yang diberikan merupakan pesan valid ham atau pesan spam. Kode di bawah ini berisi, kita definisikan fungsi detect spam. Itu mendefinisikan fungsi yang menerima satu parameter sebuah string S yang merepresentasikan pesan yang ingin diperiksa apakah masuk kategori spam atau ham. Fungsi ini menggunakan model spam filter yang tadi, yang sebelumnya kita sudah latih. Supaya tidak bingung, model spam filter ini adalah model naive bias.
karena kita sudah assign namanya atau kita ubah namanya menjadi spam filter. Untuk membuat prediksi berdasarkan teks pesan yang diberikan. Fungsi predict dari model ini dijalankan dengan memasukkan pesan S ke dalam sebuah list, karena predict memerlukan input berupa array atau list atau daftar, dan mengembalikan elemen pertama dari output prediksi, indeks 0, yang merupakan prediksi label untuk pesan tersebut. Dalam contoh pemanggilan fungsi deteksi spam diuji dengan sebuah pesan tentang saldo tunai, dan fungsi tersebut akan mengembalikan apakah ia spam atau ham berdasarkan ciri-ciri teks pesan tersebut, seperti yang telah dipelajari oleh model spam filter naive Bayes. Mari kita eksekusi. Pesannya adalah your cash balance is currently 500 pounds. To maximize cash in now, send collect to 83 and 600 pounds. Kita eksekusi. Oke, jadi pesan tersebut diprediksi oleh machine learning naive Bayes kita atau model spam filter kita sebagai pesan spam. Kemudian kita coba pesan lainnya. Pesannya adalah okay, I am watching here. Nah, kira-kira kalau model ini kita gunakan untuk mendeteksi pesan ini, apakah hasilnya spam atau ham? Ingat ya, spam atau ham. Nah, kalau misalnya kita yang membaca, ini pasti hasilnya adalah kemungkinan ham, pesan original. Mari kita eksekusi. Dan benar hasilnya ham. Jadi kalimat ini itu berhasil dideteksi oleh model kita itu sebagai pesan bukan spam. Kita coba lagi, masih ada beberapa pesan. Di sini kita gunakan kalimat for fear of fainting with the of all that housework you just did, quick have a cuppa. Maksudnya di ini kita ambil segelas minuman, entah itu teh atau kopi. Kita deteksi apakah dia pesan ini spam atau bukan. Hasilnya bukan spam. Ya, ini seperti pesan dari teman ya, untuk mengingatkan jangan lupa minum. Kemudian yang terakhir ya. Oke. Yang terakhir adalah kalimat thanks for your subscription to Ringtone UK. Your mobile will be charged £5 per month. Please confirm by replying yes or no. If you reply no, you will be not charged. Nah, oke. Kira-kira pesan ini spam atau tidak? Kita eksekusi. Oke, hasilnya spam. Seperti itu. Oke, sampai di sini video pembelajaran spam filter SMS yang bisa saya berikan pada hari ini. Ini tadi sudah saya sempat singgung. Naive Bayesnya itu di mana? Naive Bayesnya itu ada di sini. Multinomial NB, multinomial naive Bayes. Kita definisikan sebagai fungsi variabel baru atau model baru yang nama spam filter, dengan nama spam filter. Jadi supaya kalian tidak bingung, di sini saya kunjungi kembali kode yang mana saya assign naive Bayes itu sebagai dengan nama baru spam filter. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Nah, tugas dari saya untuk kalian adalah kalian mereplikasi kode-kode ini menggunakan Jupyter Notebook, yang mana Jupyter Notebooknya ini akan kalian kumpulkan menggunakan AddLink. Jadi setiap kode-kode ini silakan kalian buat lagi di Google Colab kalian masing-masing, kemudian dikumpulkan melalui AddLink maksimal pada hari Minggu besok pukul 12 siang ya, pukul 12 siang tanggal 7 April. Yang kalian replikasi cukup kode-kodenya saja ya, kode Pythonnya saja, import OS,
dan import numpy, import matplotlib dan seterusnya sampai paling akhir di belakang, sampai pada proses testingnya ini. Nah, kemudian jangan lupa cantumkan juga header-headernya. Header itu maksudnya seperti ini, spam filter menggunakan f-bytes classifier, kemudian import libraries, kemudian deskripsi dataset dan seterusnya. Kemudian kalau penjelasan-penjelasan seperti ini, yang ini kode di atas dan kawan-kawan, kemudian kode di atas menggunakan library, penjelasan-penjelasan di bawahnya itu tidak perlu kalian replikasi. Itu saja dari saya. File contoh ini juga saya upload ke Edlink ya. Jadi kalian bisa mereplikasi kode ini dengan menonton video ini atau kode yang saya share langsung ya. Nah, yang seperti ini. Nah, ini juga sudah saya sediakan. Kalian bisa baca dari sini. Ini file HTML ini saya upload juga ke Edlink. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kalian bisa mereplikasi tugas ini dengan baik dan benar. Semua kodenya silahkan dieksekusi. Jangan lupa outputnya juga harus bisa terlihat supaya saya mudah untuk menilai. Di sini kelengkapan akan saya perhatikan karena akan dinilai. Terima kasih atas waktu yang kalian sediakan untuk menyimak video pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.